Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rian Adi Saputra, NPM C1C0243 dari Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang inventory VAR 3-nya. Yang mana VAR 3 ini saya akan merangkum materi dari VAR 1 dan VAR 2, terus biar kita lebih bisa memahami, kita akan membahas contoh soal dari inventory. Nah, ada dua, menurut buku ISO ada dua persediaan, yaitu persediaan dalam perusahaan dagangan dan persediaan dalam perusahaan manufaktur. Nah, apa yang dimaksud dengan persediaan barang dagangan? Persediaan barang dagangan adalah suatu persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijualkan kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sedangkan persediaan pada perusahaan manufaktur itu persediaan ada tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Nah, kalau teman-teman belum mengetahui apa perbedaan persediaan dalam perusahaan manufaktur ketiga tersebut, boleh menonton video saya sebelumnya. Nah, sistem pencatatan persediaan perusahaan dagang itu ada dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang mana sistem perpetual yaitu sistem pencatatannya setiap kali barang masuk atau setiap kali barang keluar itu setiap harus dicatat dan dibuat catatan. Sedangkan sistem periodik itu cuma bisa dilihat dalam akhir periode atau akhir tahun atau akhir pencatatan saja, tidak setiap saat dicatat. Nah, pengakuan kepemilikan barang dagangan itu ada dua juga, yaitu FOB Solving Point dan FOB Decision Point. Kalau FOB Solving Point itu syarat barang dagangannya sudah beralih ke pembeli. Jadi barang tersebut sudah dibeli pembeli, itu semua tanggung jawab barang itu sudah seutuhnya untuk pembeli. Baik itu transportasi dan lain sebagainya, biayanya ditanggung oleh pembeli tersebut. Sedangkan FOB Decision Point itu syarat kesepakatan di awal, di mana kepemilikan barang dagangan baru beralih kepada pembeli setelah barang tersebut sampai tujuan atau sampai ke pembeli. Nah, ada juga barang konsiasi atau barang titipan. Nah, barang titipan ini tidak boleh diakui oleh perusahaan dan tidak boleh dilaporkan di dalam laporan keuangan. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang metode harga perolehan. Nah, nanti kita akan membahas soal contoh metode harga perolehan ini, yaitu ada dua asumsi harga perolehan, yaitu FIFO dan LIFO. Kalau FIFO, freeze in freeze out, barang pertama kali kita beli, yaitu barang pertama kali kita keluarkan. Sedangkan LIFO, last in freeze out, barang yang terakhir kita beli, maka barang pertama harus itu kita keluarkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke contoh soal tentang FIFO, LIFO, dan selanjutnya rata-rata. Baiklah, inilah contoh soalnya, yaitu menggunakan sistem periodik. Perusahaan mencatat persediaan barang dagangan dengan metode periodik atau fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan April 2013. Tanggal 1 April atau persediaan awalnya yaitu 200 unit dengan harga 900. Tanggal 10 April pembelian sebesar 300 unit, harganya 1000. Tanggal 21 April pembelian 400 unit, harganya 1100.
Tanggal 23 April pembelian juga 100 unit, harganya 1.200. Pada tanggal 30 April 2013 persediaan akhir sebanyak 300 unit. Dimintanya berapa nilai persediaan akhir 30 April 2013 menggunakan metode di atas. Berapa nilai HPP sebelum bulan Maret 2013 menggunakan metode di atas. Baiklah, langsung kita jawab aja. Langkah pertama yaitu menggunakan, kita kalikan dulu. 1 April tadi kan 200 unit. Nah, 200 dikali 900. Begitu juga 10 Aprilnya 300 dikali 1000. Jadinya 200 kali 900, 180.000, 300 dikali 1000, 300.000, 400 dikali 1100, 440.000, 100 dikali 1.200, 120.000. Nah, setelah itu kita totalkan semuanya. Total semuanya itu yaitu 1.000 unit. Nah, total untuk harganya 4.200. Sedangkan total segalanya yaitu 1.040.000. Nah, persediaan yang terjual akhir periode 1.000 unit dikurang 300 unit yang telah seperti dijelaskan soal ini tadi. Pada tanggal 30 April persediaan akhirnya sebanyak 300. Nah, kita kurangkan aja. 1.000 dikurang 300. Jadinya 700 unit lah. 700 unit persediaan yang terjual akhir periodenya. Nah, langkah selanjutnya menggunakan metode FIFO dan LIFO. Kalau menggunakan metode FIFO atau persediaan akhirnya yaitu 300 unit, 200 unit dikali 1.100 sama dengan 2.200, 100 dikali 1.200 sama dengan 1.120.000. Nah, nilai persediaan akhirnya 340 rupiah, 3.040, 34.000. Nah, sedangkan metode LIFO atau LIFO periodik persediaan akhirnya 300 unit, 100 dikali 1.000 sama dengan 100.000. 200 dikali 900, 180.000. Nilai persediaan akhirnya sebanyak 280.000. Untuk HPP-nya, metode FIFO, BTUD dikurang persediaan akhirnya. Nah, BTUD tadi kan 1.040.000. Nah, sedangkan nilai persediaan akhirnya 340.000. Nah, kita kurangkan saja. 1.040.000 dikurang 340.000 sama dengan 700.000. Begitu juga metode LIFO periodiknya. BTUD-nya dikurang persediaan akhir. Nah, BTUD-nya tadi 1.040.000 dikurang 280.000 sama dengan 760.000. Untuk selanjutnya metode average periodik atau rata-rata. Nah, rata-rata tertimbangnya. Persediaan akhir tadi 300 kan dikali 1.040.000 per 1.000. 300 dikali 1.040. Nilai persediaan akhirnya sebanyak 312.000. Untuk HPP rata-rata tertimbangnya sama kayak tadi, menggunakan metode yang sama, BTUD dikurang persediaan akhir. BTUD-nya sama seperti di atas, 1.040.000 dikurang 312.000 sama dengan 728.000. Nah, untuk rata-rata sederhananya, persediaan akhirnya 300 unit dikali 4.200 per 4. Nilai persediaan akhirnya
300 dikali 150 untuk persediaan akhirnya sama dengan 315.000. Nah, untuk nilai HPP rata-rata sederhananya sama menggunakan metode yang sama, yaitu UD dikurang persediaan akhir, 1.040.000 dikurang 315.000. Nah, sama dengan 725.000. Nah, itulah contoh dari inventory atau persediaan. Jadi dalam dunia bisnis, inventory ini sangat penting untuk dipelajari. Sehingga kita dapat membuat tentang persediaan di toko dan lain-lain menjadi lebih mudah. Baiklah teman-teman, hanya itulah video dari saya. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.